Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak TK Aisyah Bustanul Atfal 48. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Video kali ini kita akan belajar dengan tema air, api, dan udara. Kali ini kita khusus akan membahas dengan subtema air. Nah, dari mana sumber-sumber air itu? Apa jenis-jenis air, apa manfaat air, serta apa sih bahaya air itu? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Halo, Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Anak-anak yang solih-solihah, berikut Bu Ida akan menyanyikan sebuah lagu dengan tema air. Di sini air, di sana air. Yuk kita dengarkan. Di sini air, di sana air, di mana-mana pun ada air. Di sumur air, di sungai air,
minum pakai air bersih. Aku wudhu pakai air, cuci baju pakai air, cuci piring pakai air bersih. Sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan ke segala arah. 2 jenis air. 1. Air jernih, biasanya tidak berwarna. 2. Air keruh. 2 manfaat air. 1. Untuk diminum atau dimasak. 2. Untuk mandi. Apa saja ya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memasak, untuk mandi, untuk menggosok gigi, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan air yang sudah dimasak untuk diminum. Itulah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari kita. Air bermanfaat buat kita, tapi juga ada yang berbahaya. Ayo kita kenali apa saja bahaya air. Banjir. Air yang besar dan meluap-luap menyebabkan banjir. Banjir terjadi karena hujan lebat dan sungai yang penuh sampah. Hayo, jangan buang sampah di sungai ya. Kekurangan air. Air yang terlalu sedikit menyebabkan kekurangan air. Biasanya terjadi karena kekeringan yang diakibatkan musim kemarau berkepanjangan. Air limbah. Air ini sudah tercemar oleh limbah atau sampah. Air yang tercemar tidak bisa dimasak atau diminum. Berbahaya. Itulah bahaya air dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian anak-anak video dari Bu Guru. Hore. Semoga setelah melihat video tadi anak-anak akan semakin pintar, bertambah ilmunya dan juga bertambah bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan air untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.